Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini Bapak akan membahas tentang brand. Ya, sebelum kita masuk ke branding, jadi Bapak jelaskan tuh brand itu apa gitu kan. Jadi brand itu bukan logo, bukan packaging, melainkan packaging, logo termasuk di dalam sebuah brand. Jadi brand itu ada brosur, ya, ada spanduk, ada neon box. Jadi brand itu sebuah identitas pada sebuah produk. Jadi brand ini sama dengan pada diri kalian. Jadi diri kalian itu adalah sebuah brand. Yang membawa nama brand itu apa brandnya namanya? Ya nama kalian. Misalnya namanya Irgi gitu ya kan. Irgi ini orangnya suka usil sama kawannya, suka jalan sana jalan sini ya. Itu sebuah brand gitu ya. Jadi identik sebuah kepribadian pada seseorang gitu. Ya maaf ya Irgi ya, sudah dijadikan contoh. Nah itulah dia brand. Jadi brand adalah sebuah diri produk. Ada sebuah perusahaan. Ya kita paparkan ya, paparkan satu persatu. Apa itu brand ya? Brand itu merek ya, merek. Jadi merek itu apa ya kan? Di situ ada logo, ada tagline, ya kan, ada sebuah warna, merek. Brand itu bisnis juga. Jadi sebuah brand itu pasti di dalamnya ada sebuah keuntungan ya yang akan dicapai. Jadi untuk apa brand itu? Ya tadi, untuk penjualan gitu kan, agar nanti orang membeli produk kita kembali. Apa itu brand ya? Brand itu adalah entitas ya, entitas sebuah produk, yang mana kalau orang menggunakan produk itu mereka tuh merasa aman ya, lalu dia merasa ketika kepuasannya itu akan membeli lagi sebuah produk itu. Brand itu juga memiliki tagline atau slogan gitu ya. Jadi kalau kita beli air minum yang mineral ada manis-manisnya ya kan, kalian udah tahu itu namanya brand air minum mineral. Atau brand aqua gitu kan, dengan sekumpulan anak kuliahan duduk gitu kan, tiba-tiba ada kawannya bengong lalu dikasih aqua gitu. Jadi kalau kalian melihat kawannya kalian tuh yang bengong, kalian berpikir oh ada aqua gitu, kalian langsung berpikirnya gitu. Nah itulah sebuah brand yang melekat pada sebuah yang tertanam pada sebuah penggunanya atau audiensnya atau kalian yang menggunakan. Lanjut ya. Nah, di sini disampaikan brand adalah identitas dan citra keseluruhan yang dimiliki oleh sebuah produk, suatu produk, perusahaan atau organisasi. Iya, yang Bapak bilang tadi. Jadi brand itu dia udah kompleks gitu dia. Dia itu udah seperti halnya itu ya diri manusia tadi. Ada tangan, ada kaki, ada kepala gitu. Jadi nggak bisa terpisahkan gitu. Jadi setiap brand itu dengan yang lainnya itu berkaitan gitu ya, dan memiliki strategi untuk menggapai kepuasan pelanggan. Yang ke fungsinya untuk memberi identitas pada barang ataupun jasa serta berfungsi untuk menjamin kualitas suatu produk bagi konsumen. Ya, jadi kayak produk minuman itu kan kayak teh lah misalnya kan nggak hanya teh botol sosro aja kan, ada teh pucuk gitu ya kan. Jadi memberikan sebuah identitas produk tadi. Mungkin kalau di teh botol sosro itu ada rasa yang melekat itu pada teh botol sosro itu, kalau kalian minum mungkin terasa pahitnya itu bisa membedakan dengan teh pucuk gitu. Mungkin teh pucuk itu rasa manisnya itu akan berbeda sama teh botol sosro gitu.
Jadi dia memiliki karakter sebuah produk yang memiliki identitas tersendiri gitu. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan brand itu adalah sebuah sarana identifikasi ya. Iya, jadi tujuan brand tadi menjadikan sebuah pembeda dari kompetitornya atau sebuah pesaing-pesaingnya gitu. Ini loh aku gitu kan, misalnya produk sepeda motor gitu ya, sepeda motor. Produk Honda ini diidentik sebagai sepeda motor yang paling irit gitu, berbeda dengan Yamaha gitu. Padahal ada juga Honda itu yang boros gitu kan, ada juga gitu. Nah, jadi orang kalau mengira sepeda motor Honda itu pasti irit gitu. Jadi dia sebagai pembeda gitu. Yang kedua sebagai proteksi hukum. Jadi kalau kita beli produk handphone Samsung lah gitu misalnya, dulu ada pembeda sebuah produk Samsung sama HP Cina gitu. Jadi kalau HP Cina ini orang merasa nggak aman gitu. Karena apa? Karena barangnya mungkin ciplakan gitu ya, nggak bagus gitu, nggak awet gitu. Jadi orang nggak merasa aman gitu. Atau nanti komplainnya atau nanti ada kerusakan nggak bisa diretur, nggak bisa ada garansinya nggak ada gitu. Jadi mereka nggak ngerasa aman gitu dari sebuah produk tadi. Nah, jadi brand itu memiliki rasa aman. Yang ketiga, indikasi kepuasan pelanggan. Ya. Nah, jadi setiap produk itu selalu mengupdate sebuah produknya gitu. Dia nggak diem aja gitu. Dia nggak hanya sudah sampai sini udah udah selesai gitu, enggak. Dia selalu mencari bagaimana produk ini terus itu meningkat gitu. Jadi selalu ada namanya inovasi itu pasti ada gitu. Nah, yang keempat sebagai pembeda atau ciri khas ya. Nah, jadi setiap produk itu pasti ada namanya perbedaan ya kan. Nah, jadi nggak sama gitu ya, bapak bilang tadi ya kan, minuman teh botol sosro dan teh pucuk itu pasti ada pembedanya, ada ciri khasnya gitu kan. Nah, kalau slogannya kan kalau teh pucuk itu pucuk gitu ya. Tahu lah kalian kan. Nah, kalau teh botol sosro apapun makanannya minumnya teh botol sosro gitu ya. Nah, coba nanti kalau kalian mau mau tahu lebih jelasnya ya kan, coba satu hari aja nonton TV itu sponsornya yang ditonton, jangan sinetronnya, sponsornya kalian tonton coba sekali satu hari itu. Jadi biar tahu kalian produk mana yang jadi sebuah pembeda gitu kan. Itu juga penting untuk kalian. Jadi nonton sponsor itu nggak salah juga kan, itu banyak ilmunya sebenarnya. Jadi kalian bisa tahu bagaimana mereka itu membuat sebuah slogan, tagline ya, warna produknya, bagaimana tampilannya, itu penting itu. Sekali lah coba sehari minggu coba nonton TV itu, pantengin TV itu, coba nonton sponsornya aja, nggak usah yang lain-lain gitu. Jadi kalau udah waktu acara film kalian pindah channel gitu, nonton sponsornya aja gitu ya. Lanjut ya. Nah, jenis-jenis brand itu ada banyak ya, ada 3 ya. Ada merek jasa, ada merek dagang, ada merek kolektif. Nah, merek jasa ini dia sifatnya itu nggak jual produk, dia aja jual jasa gitu kan, kayak Gojek misalnya. Jadi brand Gojek ini banyak ya. Jadi kalau kalian melihat sebuah warna hijau itu kalian udah pasti tahu tuh itu Gojek ya. Dan Gojek ini juga banyak pilihannya, dia banyak pelayanannya tuh banyak ya, ada GoFood, ada Gojek ya, banyak dia itunya. Jadi banyak pilihan-pilihan yang untuk memudahkan konsumen gitu. Jadi Gojek ini salah satu brand ternama juga ya, yang selalu digunakan oleh masyarakat Indonesia.
tentunya ya di daerah Medan ini banyak. Jadi bukan Gojek aja ya, ada eh, Shopee itu termasuk juga merek jasa. Dia menjual produk orang lain sampai ke tangan kalian juga, tuh termasuk merek jasa. Yang kedua merek dagang. Nah merek dagang ini ya udah pasti tahu lah kalian ya kan. Jadi merek dagang ini yang dijual, yang ada produknya gitu, seperti Indofood. Dia menjual Indomie, dia Supermie. Nah itu termasuk merek dagang. Yang ketiga merek kolektif. Jadi merek kolektif ini, pernah nggak kalian itu melihat Avanza sama Xenia itu sama gitu bentuknya? Nah ini salah satu merek kolektif dia ya. Dia menjual sebuah produk dengan berbeda nama, tapi apanya sama bentukannya gitu. Ada kerjasama dalam sebuah brand itu gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, yang selanjutnya elemen-elemen brand. Jadi elemen brandnya ada namanya brand identity, brand identitas. Nah, jadi kalau kalian melihat sebuah brand, contohnya sebuah ini ya, minuman tadi lah ya, jangan minuman lah, melihat sebuah ini Starbucks aja. Jadi Starbucks itu ada logo Putri Duyung dengan warna hijau ya, gambarnya warna hijau. Itu kalian udah bisa mengidentifikasi sebuah produk kalau itu adalah minuman kopi yang termahal yang ada di Tanjung Merawat ya. Kalau kalian tahu dekat sekolah kita tuh ada Starbucks. Nah, kalian udah tahu dengan logonya, gambarnya, kalian udah tahu kalau itu adalah minuman yang kelas atas yang minum gitu. Yang kedua adalah brand experience. Di sini disebutkan merujuk pada pengalaman konsumen saat menggunakan produk dari suatu brand. Misalnya pengalaman saat berinteraksi dengan perwakilan brand, membeli produk hingga menggunakan produk. Ya, ini seperti Indofood. Jadi Indofood tuh nggak hanya mengeluarkan Indomie, tapi juga ada namanya Supermie. Nah, jadi orang kalau udah tahu namanya Indofood, oh ini merek Indonesia gitu, ini buatan dari Indonesia gitu, jadi langsung gunakan apanya, produknya gitu, karena udah ternama dia. Lanjut, satu lagi namanya brand equity ya. Di sini disebutkan berupa aset dari suatu brand seperti nama dan logo. Aset tersebut dapat mempengaruhi nilai jual dan yang ditawarkan. Dengan kata lain, persepsi konsumen bisa menentukan baik buruk suatu brand. Nah, brand equity ini bila mana kalian itu melihat sebuah gambar ya, gambar apel yang tergigit misalnya kan. Nah kalian tahu itu pasti produk namanya Apple gitu. Nah, dia merujuk pada ininya, yang pernah kalian lihat itu, yang selalu kalian lihat dan kalian dengar gitu, yang sifat temponya itu tidak ada jeda gitu. Jadi kalau kalian ke Tanjung itu juga melihat gambar itu gitu ya. Brand association. Nah, brand association inilah produk yang kalian kalau melihatnya ya, kalau di sini contohnya sampo Pantene, konsumen langsung mengingat anggun ya. Jadi kalau kalian melihat
rambut panjang gitu ya kan, oh ini pakai Pantene aja gitu, paling sampo tuh sama gitu. Karena kalian melihat sebuah ininya, eh, apa namanya ya, artisnya ya, melihat artisnya kalian langsung oh pakai ini aja gitu, nanti rambutnya kayak Mbak Anggun gitu. Nah kita cari apanya contohnya ya. Contohnya Jadi duta sampo lain. Dulu pernah coba sampo lain, tapi ketombe dan rontoknya balik lagi. Aku sama Pantene aja. Rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Pantene anti ketombe. oke, seperti itu dia ya. Nah yang kelima, brand image. Nah jadi brand image ini, kalau kalian pernah lihat huruf M ya, itu kalian udah bisa ngidentifikasi kalau itu adalah produk, pelayanan atau jasa atau sebuah tempat makanan yang cepat saji ya, yang 24 jam. Dengan melihat huruf M kalian udah tahu itu adalah makanan cepat saji instan ya, yang menjual kentang goreng ya sama ayam goreng. Hanya dengan kalian melihat gambarnya aja, itulah brand image gitu. Yang keenam, brand voice. Nah brand voice ini sebuah tagline ya, sebuah kata-kata yang mana kalau kalian dengan kalian itu memejamkan mata, dengan kalian mendengar suaranya aja kalian udah tahu itu sponsor apa gitu. Kalau ininya Daily Mineral kok ada manis-manisnya ya gitu, itu adalah sebuah brand voice. Dengan mendengar suaranya kalian udah tahu itu bahwasanya itu adalah produk sebuah air minum gitu. Atau banyak contohnya lagi lah. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, buat pertanyaan ya di kolom komentar ya YouTube ini. Nah ini bisa kalian juga apa ya, mana yang kalian nggak paham, di slide berapa yang nggak kalian paham, dan ini udah bapak sertakan di grup WA ya. Untuk materi ini, bahannya ini bisa kalian baca-baca lagi di rumah. Nah nanti yang nggak jelas tolong kalian kasih tahu kabar ibu bapak tunggu 2 hari. Kalau nggak ada pertanyaan, bapak kasih sebuah kuis ya, sebuah latihan yang mana nanti kalian itu mencari mengidentifikasi sebuah produk gitu ya. Nah jadi nanti produknya terserah kalian, bapak serahkan ke kalian analisa produk itu seperti apa tampilannya, logonya. Nah itu nanti kalian definisikan setiap produk yang ada di dalam sebuah packaging ya gitu ya.